Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Sekali lagi Mr. Zack mohon maaf karena ada kesibukan dan lain hal sehingga untuk beberapa waktu ini sering-sering telat untuk mengupload cerita terbaru. Oke, pada malam hari ini Mr. Zack akan kembali bercerita sebuah kisah seram dari dunia perkebunan tentang peristiwa menimba air di waktu maghrib. Oke, kita sebut saja narasumber dari cerita ini adalah Mas Agus. Saat ini Mas Agus sudah menjelang purna tugas ya. Jadi ini kejadian ini sekitar tahun 90-an awal ya. Jadi ketika Mas Agus ini awal-awal kerja di sebuah perkebunan sawit yang ada di Indonesia ini. Jadi Mas Agus ini bekerja sebagai sebuah karyawan di perusahaan perkebunan, di mana Mas Agus ini mendapat rumah dinas atau emplasemen tempat tinggal itu di petak-petak afdeling kebun. Dan karena Mas Agus ini termasuk karyawan pelaksana atau karyawan dengan golongan yang rendah, maka rumah yang diberikan itu termasuk rumah yang boleh dibilang rumah yang kecil dan sederhana ya. Rumahnya terbuat dari papan-papan kayu. Ketika tahun 90-an itu belum ada instalasi air. Jadi penghuninya situ kalau mau mandi atau untuk keperluan air itu harus nimba air ke sebuah sumur umum ya, sumur milik perusahaan yang digunakan untuk karyawan yang tinggal di emplasemen tersebut. Jaraknya sekitar ya nggak jauh sih, sekitar 100-an meter gitu. Jadi pekerjaan rumah tangga hari-hari itu selain bekerja di kebun itu adalah menimba air. Posisinya Mas Agus ini pada waktu itu masih bujang dan di rumah dinas itu tinggal bersama 3 orang karyawan lain ya yang sama-sama bujangan juga. Jadi rumah bujang gitu. Nah, diaturlah jadwal di antara mereka ya. Siapa yang nimba air itu rata-rata itu 2 kali sehari. Jadi setelah subuh, kemudian kira-kira sore sampai ya jam sampai sebelum maghrib lah, karena ada semacam peraturan tak tertulis bahwa tempat itu dianggap wingit atau angker. Jadi warga atau penghuni rumah dinas emplasemen itu tidak berani untuk mengambil air di lepas maghrib. Selain tempatnya gelap, pada waktu itu tahun 90 ya, jadi listrik itu belum seperti saat ini, belum ada instalasi air, belum ada PDAM yang masuk. Jadi tempatnya takutnya kalau licin dan sebagainya, jadi mereka mengambil itu pagi dan sore. Sampai suatu ketika di hari itu salah satu kawannya Mas Agus ini memang mendapat perintah untuk mengikuti suatu kegiatan di lain kota, dan teman yang satu lagi izin cuti untuk pulang menengok orang tuanya. Jadi praktis Mas Agus ini di rumah sendiri. Nah, yang namanya rumah bujang itu kan ya kadang seperti seperti boleh dibilang atau kurang terurus lah ya. Nah, pada pagi hari itu Mas Agus shift pagi, jadi dia berangkat pagi, kemudian umumnya pulang itu jam 3 itu sudah pulang, jam 3 itu sudah sampai ke perumahan dinas. Tapi mendadak pada hari itu ada suatu permasalahan di kebun yang harus diselesaikan, sehingga dia
pulang itu telat menjelang maghrib. Sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru. Ya. Pada hari itu memang Mas Agus di rumah sendiri. Jadi pagi dia berangkat dengan semangat ke kantor menggunakan pakaian seragam, ya, termasuk diantaranya menggunakan helm gitu, karena memang beliau karyawan di bagian pengolahan sawit ya, di pabrik. Temannya yang satu berangkat tapi tidak ke kantor, berangkat ke penugasan keluar kota. Jadi temannya satu lagi cuti, jadi tinggal Mas Agus ini sendiri di rumah. Nah, ternyata kedua temennya ini, terutama teman yang cuti ini, boleh dibilang dia curang atau nakal gitu ya. Ketika dia mau pergi, dia menghabiskan air, dan air itu tidak diisi kembali ya. Jadi sekali lagi, rumah itu kan rumah bikinan Belanda lah, seperti rumah bedeng untuk karyawan yang di bawah, terbuat dari papan-papan kayu. Ada 2 kamar di situ, kemudian lantainya itu bukan berupa tanah, bukan berupa lantai ubin, tapi berupa plesteran semen ya. Untuk listrik sendiri masih terbatas karena memang ditarik dari genset terdekat yang ada di pabrik. Sedangkan yang tidak ada tuh instalasi air. Nah, jadi karena mungkin temannya yang cuti ini buru-buru atau bagaimana, setelah mandi tampungan air ini kosong ya, tampungan air ini kosong. Nah, begitu Mas Agus yang harusnya pulang jam 3 sore, ternyata ada sesuatu hal yang diminta untuk diselesaikan oleh atasannya. Mas Agus ini pulang dari bekerja sudah kira-kira menjelang maghrib gitu ya, dengan badan yang lengket-lengket semua, dengan penuh peluh, penuh keringat, karena memang termasuk dekat ya. Zaman dulu pakai sepeda pancal, sepeda kayu gitu, sampai di rumah dinas. Begitu mau mandi, ternyata airnya habis, tinggal sedikit ya, paling bisa untuk cuman buat wudhu aja lah. Ya sudahlah, karena memang memang badannya lengket, Mas Agus ini nekat lah untuk menimba air ya. Takutnya malam-malam nanti kalau butuh air untuk misalkan buang air kecil atau untuk cuci tangan dan sebagainya. Maka dia setelah ganti baju, dia ambil ember ya, untuk menimba air dari sumur gitu. Ini yang namanya rumah dinas di emplasemen kebun kelapa sawit itu kan cenderungnya kan memang sepi dan gelap gitu ya, sepi dan gelap, apalagi lewat maghrib gitu. Jadi kalaupun ada aktivitas ya di dalam rumah masing-masing gitu. Jarang sekali ada yang namanya anak bermain atau apa tuh, jarang sekali. Memang yang namanya di tengah kebun gitu. Jalanlah Mas Agus ini dengan membawa 2 buah ember gitu, sampai di sumur umum dia ngambil air gitu. Ngambil air, kemudian terbesit untuk mandi di situ, tapi karena tadi nggak bawa anduk dan nggak bawa sabun, ya sudahlah, nimbah saja lah ya, nimbah saja, nanti balik lagi. Jadi ada cadangan sekitar 4 ember gitu. Sudah ambil yang kedua, balik lagi untuk ngambil. Nah, ketika akan menurunkan timba itu kan diturunkan ya, timba masih zaman dulu yang masih pakai kerean itu ya. Turunkan, suara timba jatuh ke air. Nah, begitu diangkat ini berat sekali kan, berat sekali. Ini kondisi
memang sudah lewat maghrib, sudah benar-benar gelap ya, langit sudah benar-benar hitam, bukan berwarna oranye atau berwarna jingga gitu ya. Ini sudah benar-benar gelap. Ditarik ini timbanya seperti seret ya, seret. Nah, dipikir Mas Agus ini timbanya ini selip keluar dari relnya, keluar dari timbanya, atau ada di bawah itu ada nyangkut gitu, ditarik begitu berat ya, tapi bisa ketarik ke atas. Ini perasaan ember yang tadi nggak berat-berat amat, begitu ditarik ternyata di ujungnya ember yang dicelupkan di air itu terlihat sebuah kepala dengan rambutnya panjang dan rambutnya hitam panjang, dan ada tangan dengan kuku yang panjang ya. Kontan sama Mas Agus ini dilepaskan itu timbanya masuk lagi ke dalam sumur. Mas Agus ini lari, tapi anehnya kan dia kan warga emplasemen situ, sudah hafal jalan-jalan ya. Kalau misalkan menuju pulang ke rumah dia hafal lika-likunya, hafal jalan-jalan pintas atau petak-petak kebun. Tapi ketika dia lari, Mas Agus ini seperti berputar-putar, kembali lagi ke sumur, lari lagi kembali ke sumur ya, lari lagi kembali lagi ke arah sumur itu, sampai nafasnya tuh habis ya, sampai ngos-ngosan terengah-engah, dan ada suatu keadaan yang seperti dirinya itu seperti nge-freeze dan dipaksa untuk melihat seutuhnya apa yang keluar dari sumur tadi ya. Jadi tadi kan baru ada sepenglihatannya Mas Agus seperti kepala dengan rambut yang panjang itu. Ini ternyata seperti merayap gitu keluar dari bibir sumur, sebentuk kepala, rambutnya panjang sampai menutupi perut gitu, kemudian menggapai-gapai gitu, kukunya panjang, dan keluar dari sumur gitu ya, keluar dari sumur sampai habis dan berdiri di pinggir bibir sumur gitu ya. Setelah anehnya itu kan keluar dari bibir sumur tapi tidak basah sama sekali. Nah, ketika berdiri di bibir sumur ini, si makhluk itu tiba-tiba terbang gitu ya, dan terbangnya itu seperti burung gitu, sekelepat gitu, sampai membuat daun-daun pohon itu bergoyang-goyang. Mas Agus itu masih nge-freeze di situ, itu makhluk apa juga nggak tahu, tapi sepertinya itu memang sesosok wanita, tapi karena gelap dan takut, Mas Agus ini sebenarnya menolak untuk melihat, tapi entah kenapa badannya nge-freeze dan seperti dipaksa untuk menengok ke sumur itu ya. Dengan badan yang lemas, penuh dengan keringat, karena ya entah kenapa, harusnya kan dia hafal jalan pulang, tapi setiap kali berlari balik ke situ lagi. Dia bisa mulai menguasai dirinya itu ketika sayup-sayup terdengar suara adzan Isya ya, suara adzan Isya yang berkumandang dari musola terdekat. Jadi di alam pikirannya Mas Agus itu dia menimba, kemudian lari balik lagi ke sumur itu nggak lebih dari 5 menit, tapi ternyata sudah kurang lebih 1 jam ya, dari waktu maghrib, surup maghrib itu sampai dengan adzan Isya. Karena sudah mendengar adzan Isya dengan badan yang dipaksa-paksa untuk jalan karena memang udah lemas, Mas Agus ini jalan bahkan sampai boleh dibilang seperti seperti gemetaran gitu. Dan alhamdulillahnya sampai di suatu tempat yang memang dihuni atau rumah dinas karyawan lain, ada satu karyawan yang sedang merokok di teras. Jadi ngelihat ini kok ada Mas Agus dengan kondisi yang ya berkeringat, dengan kondisi seperti ketakutan, maka dipanggillah oleh teman satu kantornya yang ada di rumah dinas tersebut, dibawa masuk ke rumah dan kemudian ditolong disediakan teh panas pada waktu itu. Setelah kondisinya pulih, Mas Agus bercerita ya. Jadi memang istilahnya kepercayaan kalau mengambil air di sumur itu jangan melebihi maghrib itu bisa jadi benar, karena di situ menurut kepercayaan ada suatu penunggu atau makhluk yang menunggu sumur itu berupa seperti nenek-nenek yang kadang mengganggunya mulai dari
penampakan, suara-suara, sampai mungkin seperti tadi Mas Agus menimba, yang keluar bukan ember, yang keluar malah makhluk, dan ketika dia lari entah kenapa kembali lagi ke arah sumur dan dipaksa untuk melihat si sosok itu keluar dari sumur, berdiri di bibir sumur, sampai kemudian melayang sekelepat terbang ke pohon di atas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor, silakan untuk berbagi. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.